Jadi kalau dilihat di yang saya pelajari, OCD itu menjalankan intermittent fasting. Artinya ada jendela makan, ada jendela puasa. Ada jam-jam tertentu kita nggak makan apapun, nggak minum apapun, kecuali hanya air putih saja. Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya ya. Ini ada yang bertanya nih, siang Bang Seha, diet OCD-nya Bang Deddy Kobuzer gimana menurut Abang? Jadi ada yang bertanya, kalau OCD ya, OCD-nya Deddy Kobuzer itu bagus nggak sih Bang? Gitu. Nah kita akan bahas ini ya. Yang pertama kita harus tahu OCD itu apa sih? OCD itu adalah Obsessive Corbusier ya, diet. Obsessive Corbusier diet. Jadi OCD itu kepanjangannya. Nah kemudian kalau teman-teman pelajari OCD itu seperti apa, teman-teman akan menemukan bahwa OCD itu sebenarnya adalah kita menjalankan intermittent fasting. Jadi kalau dilihat di yang saya pelajari, OCD itu menjalankan intermittent fasting. Artinya ada jendela makan, ada jendela puasa ya. Ada jendela puasa, ada jendela makan. Artinya ada jam-jam tertentu kita nggak makan apapun, nggak minum apapun, kecuali hanya air putih saja ya. Mungkin boleh ya kayak teh tawar atau kopi pahit. Ya ini yang pertama untuk di jendela puasa. Ada jendela puasanya, lalu ada jendela makan. Nah di jendela makan itu ada beberapa jam dan disitulah kita boleh makan. Nah ini yang saya pelajari begitu. Jadi OCD ini sebenarnya adalah intermittent fasting. Ada jendela puasa, ada jendela makan. Dan ini sama seperti ketofastosis juga ya. Ketofastosis juga begitu. Ada jendela puasa, ada jendela makan. Kalau di ketofastosis jendela puasa paling rendah itu adalah jam 8 malam sampai jam 12 siang. Artinya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang kita tidak makan apapun, tidak minum apapun yang semuanya itu bisa masuk ke dalam tubuh dan kemudian menaikkan kalori. Ada kalorinya, ada gula darahnya dan sebagainya, itu nggak kita makan. Tapi di jendela puasa ini yang dari jam 8 sampai jam 12 ya, jam 12 siang itu kita boleh minum air putih, boleh ngopi yang pahit atau pakai stevia atau boleh minum teh tawar. Jadi seperti itu. Lalu di ketofastosis ada jendela makan juga. Nah, jadi sebenarnya OCD ini sedikit banyak ya mirip-mirip sama ketofastosis di jendela makan sama jendela puasa sama-sama ada atau intermittent fasting. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, yang saya baca lagi di OCD itu kita boleh makan apapun. Tapi syaratnya adalah tidak berlebihan. Jadi kalau di OCD ketika jendela makan ya kan, itu jendela makan di saat itu boleh makan apapun yang penting tidak berlebihan. Tapi kalau di ketofastosis di jendela makan kita boleh makan terutama yang hewani saja. Makanan pokoknya adalah makanan-makanan yang berasal dari hewan saja. Nah, itu bedanya. Kalau di OCD makannya apapun yang penting tidak berlebihan, ada kata kuncinya tidak berlebihan. Yang kalau di ketofastosis di jendela makan itu adalah kita boleh makan terutama makanan pokoknya adalah yang hewani saja. Kita makan hewani yang sudah kenyang gitu ya. Misalkan kita makan ikan, makan daging kenyang, lalu kemudian kita pengen makan sayur ya berarti boleh makan sayurnya semangkok kecil saja. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau di OCD sama seperti tadi, jendela puasanya itu ada yang mulai dari 16 jam, 18 jam, 20 jam sampai 24 jam nggak makan gitu. Nah, ini dari sini terlihat ya ada persamaan dan ada perbedaan. Lalu kemudian tadi saya baca OCD itu yang dianjurkan ketika jendela makan itu dianjurkan lebih banyak makan apa? Makan protein dan lemak. Nah ini sama dengan ketofastosis. Di ketofastosis ketika kita di jendela makan yang dianjurkan memang kita makan protein dan lemak. Itulah kenapa ya kita makannya makanan pokoknya di ketofastosis adalah makanan yang berasal dari hewan. Karena dari hewan ini sudah jelas pasti ada protein, pasti ada lemak, tapi tidak ada karbohidrat. Makanya kemudian ini mirip dengan OCD. Ketofastosis mirip dengan OCD. Nah, dari sini teman-teman sudah mulai terlihat gambarannya ada yang sama, ada yang tidak. Tapi perbedaannya itu lebih sedikit, persamaannya lebih banyak. Nah, pertanyaannya kata dia, bagus nggak Bang? Ya menurut saya ya bagus dong. Ya, jadi teman-teman, saya memang menjalankan ketofastosis. Saya merasa ketofastosis adalah gaya hidup yang menurut saya enjoy untuk dijalankan bagi saya. Kemudian saya beranggapan bahwa ketofastosis lah yang cocok buat saya. Karena sebelumnya saya sudah menjalankan defisit kalori. Nah, OCD bagus nggak Bang? OCD juga bagus gitu loh. Nah saya selalu bilang kan di video-video yang lain bahwa ketika teman-teman sudah merubah gaya hidupnya, kemudian mengurangi makan, apalagi menjalankan intermittent fasting, apalagi sudah mengurangi gula, mengurangi karbohidrat, maka itu sudah
jauh lebih bagus daripada ketika teman-teman sebelumnya masih makan apapun, masih minum yang manis-manis, masih suka ngemil dan sebagainya ya. Seperti yang saya bilang kemarin kan ya, ada orang yang sudah menjalankan diet tapi tetap pre-diabetes juga. Kenapa? Karena masih mengkonsumsi gula. Tapi ketika teman-teman sudah menjalankan intermittent fasting, sudah mengurangi gula, sudah mengurangi karbohidrat, apapun nama dietnya, saya beranggapan itu bagus daripada sebelumnya. Jadi saya tidak berkata ini paling bagus, itu paling bagus ya. Yang saya katakan adalah diet apapun itu, sekali lagi, diet apapun itu namanya, selama dia ada intermittent fastingnya, mengurangi makan, mengurangi gula dan karbohidrat dalam jumlah yang banyak, maka itu bagus apapun jenis dietnya. Ya, nah ini yang saya sampaikan ya teman-teman. Bagus apa enggak? Ya bagus dong. Buktinya kita lihat juga Deddy Corbuzier kan badannya bagus ya kan, karena menjaga makan dan kemudian karena olahraganya juga gitu. Jadi titik pentingnya itu sudah kurangi makan, puasa, lalu kurangi gula dan karbohidrat, itu bagus apapun namanya. Dan kata kunci yang kedua adalah teman-teman ini loh. Kata kunci yang kedua kan kadang ada yang menanya, berarti saya harus jalanin yang mana gitu. Misalkan udah nonton video saya bilang ini bagus, itu bagus, itu bagus, OCD bagus, defisit kalori bagus, diet yang lain bagus, ketofastosis juga bagus. Jadi bang saya yang paling bagus yang mana gitu ya. Nah ini ya, untuk mengukur yang paling bagus yang mana, teman-teman harus menjalankan semuanya. Jalankan satu-satu dulu deh, nggak semuanya. Misalkan aku mau coba yang OCD dulu deh, jalanin OCD dulu, lalu dijalankan, kemudian enjoy nggak? Nah jadi kata kuncinya adalah enjoy atau tidak. Kalau misalkan jalanin OCD tidak enjoy, ganti ke defisit kalori. Ternyata di defisit kalori aku enjoy. Ya sudah, berarti jalankanlah defisit kalori. Misalkan sudah jalan di defisit kalori nggak enjoy juga, jalanin KF. Ternyata di KF yang enjoy, ya jalaninlah KF. Jadi kata kuncinya adalah tadi yang tadi sudah saya sebutkan, dan yang kedua adalah kata kuncinya adalah teman-teman menjalankannya enjoy atau tidak gitu. Kalau saya langsung sebut, menurut saya yang paling bagus adalah ketofastosis. Lalu teman-teman jalankan dan teman-teman ternyata nggak enjoy, lebih banyak stresnya, ya jadi nggak bagus gitu. Maka kemudian saran saya adalah ketika teman-teman mau memilih gaya hidup yang mana, ya itu dilihat dulu. Ya, yang penting gaya hidupnya ada puasanya, mengurangi gula, mengurangi karbohidrat, ya kan? Ada olahraga dan sebagainya, maka itu bagus. Nah, kata kunci yang berikutnya, enjoy atau enggak? Pilih yang paling enjoy. Itu ya teman-teman, semoga ini menginspirasi buat kita semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bertemu di video yang lain. Bye-bye.